selanjutnya kita bakal berkelompok lagi ya anak-anak. Ibu kasih tahu dulu arahannya. Jadi silahkan kalian gambarkan dan tuliskan garis yang kalian ingat gitu. Yang waktu itu udah pernah Ibu jelasin kan, ada macam-macam garis gitu ya. Nah, yang kalian tulis itu minimal 2 ya, minimal 2 jenis atau 2 macam garis. Nah, terus itu tugasnya untuk perorangan dulu. Ya, perorangan dulu. Lalu sesudah kalian menulis garis-garis yang kalian ingat gitu ya di kertas, lalu digabungkan dengan teman sekelompoknya. Nah, kelompok itu yang waktu itu Ibu udah sampein kalau Rahman sama Rul, Irfan sama Nabil gitu ya. Nah, sekarang kalian tulis dulu yang tugas masing-masingnya. Ibu beri waktu kalian untuk menulisnya dulu ya. Oke, gimana Nabil? Nabil dulu nih, Ibu mau cek. Udah sampai ketulis berapa itu di kertasnya, Nabil? Baru 2 Bu, tapi nanti mau ditambahin lagi Bu. Ya banyak. Oke, mantap, bagus ya, lanjutin. Sekarang ke Sahrul deh. Udah berapa? Baru 1 Bu, cuma 1. Yang tadi dipresentasiin doang. Ya udah, Ibu bantu ya. Ibu bantu nginget-nginget nih. Nginget lagi, Ibu kasih clue ya. Nah, di macam-macam garis itu ya ada garis yang lurus mendatar kayak gini. Nah, apa itu namanya? Garis apa? Oh ya Bu, ingat Bu. Ya, ayo tulis ya. Ibu. Kalau kalian merasa lupa gitu ya, nanti Ibu kasih tahu Ibu gitu. Nanti Ibu bantu. Sekarang Ibu mau ke Rahman. Rahman nih gimana nih? Udah berapa? Baru 3 Bu, saya Bu. Mantap, udah 3. Tuh, Rahman udah 3 ya. Banyak ingatnya berarti. Oke, sekarang Irfan, gimana Van? Saya juga baru 3 Bu, sama kayak Rahman. Ya, mantap. Bagus. Lanjutin dulu ya. Kalau misalkan kalian udah selesai, misalkan udah benar-benar kayaknya gak inget lagi. Nah, boleh bilang dulu ke Ibu ya. Maksudnya bilang Ibu kalau udah selesai. Oke, udah? Udah selesai? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, Rahman gimana Man? Udah. Udah Bu, sudah. Nah, kertas yang masing-masing kalian pegang itu sekarang bakal dijadiin bahan untuk kalian berkelompok ya. Nah, sekarang kalian mulai berkelompok gitu, kayak yang kelompok sebelumnya yang udah Ibu jelasin. Nah, instruksinya itu gabungkan garis-garis yang udah kalian tulis itu ke bentuk yang baru gitu ya, ke bentuk buatan yang baru. Ya, terserah gitu mau bentuk apa, asalkan garis-garis yang tadi udah kalian tulis itu mencakupi ya. Oke, mulai ya berdiskusi sama teman kelompoknya. Gimana kelompok 1 ada kesulitan? Bu, kalau garis putus-putusnya nggak tersambung ke garis yang lain bisa nggak Bu? Jadi bukan berarti garis putus-putusnya itu harus terhubung gitu ya, bukan jadi garis sambung gitu. Tapi misalkan nih Rahman itu membuat garis putus-putus 5 cm gitu ya. Nah, ujung garis yang di 5 cm itu harus tersambung lagi gitu ke garis berikutnya. Misalkan garis yang dibuat selanjutnya itu garis horizontal gitu. Kayak gitu, biar ngebentuk bentuk yang baru gitu ya, menciptakan bentuk yang baru. Gimana Rahman, paham sampai sini? Paham Bu, terima kasih. Oke, bagus. Lanjutin ya, semangat. Nah, sekarang ke kelompok 2. Gimana kelompok 2 ada kesulitan?
Bu, saya mau Ya. tahu, Bu. Ya gimana Nabil? Kalau yang disebutin itu sama, Bu. Terus harus diulang lagi nggak, Bu? Jadi misalnya nih, Irfan tuh sebelumnya udah nyebutin garis gelombang. Nah, saya juga udah, Bu, nyebutin garis gelombang. Nah, jadi dibuatnya 2 gitu, Bu. Ya, iya betul. Diulang lagi ya. Jadi kalau misalkan ya tadi perumpamaannya udah disebutin kayak gitu sampai yang kalian tulis itu, yang kalian masing-masing kalian tulis itu semuanya mencakupi gitu ya. Ini ibu kayaknya berisik ya. Tapi suara ibu kedengaran kan? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Dengar Bu. Gimana? Ya gitu, Nabil? Bisa dipahami? Siap, Bu. Oke. Nah, ibu tunggu ya progres dari kalian. Oke, ada yang mau nunjukin dulu hasil diskusinya? Udah pada selesai? Kelompok siapa dulu yang mau? Kelompok saya, Bu. Kelompok saya dulu, Bu. Oke, siapa yang mau screen? Saya Bu Irfan mau tuh yang share screen, screen Bu. Bu. Ya, oke Irfan. Silakan. Gini Bu. Ya. Ada Bu saya screennya Bu. Ya, sudah ada, sudah terlihat. Silahkan dijelaskan. Bentar. Ini gimana? Ya itu dijelasin sama Nabil. Nah, jadi yang tadi itu, Oh. ya udah. Oh iya, siap. Amun. Lanjut. Baru kan. Siap. Nah, jadi yang tadi saya tulis itu, Bu, garis gelombang dan garis putus. Nah, garis gelombangnya itu untuk menandakan genting rumah, Bu. Dan garis-garis putus-putusnya itu jadi garis bawah atapnya. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Irfan, Bu. Bentar ya guys ya. Bentar. Jadi aku gak bisa baca itu. Oke. Nah, kalau saya itu sudut tumpul Bu, siku-siku dan gabungannya tuh diagonal. Gabungan diagonal itu tuh untuk atas atap rumah. Sudut tumpul dan sudut siku-siku untuk badan rumahnya seperti itu Bu. Sekian dari kami, ada yang ingin menanggapi? Nah, ayo. Bagus ya. Dari kelompoknya Nabil sama Irfan udah bisa ngejelasin. Ini ada dari kelompok lainnya, ada yang mau menanggapi? Boleh Boleh? Bu, saya Bu. Boleh. Oke, Sahrul. Gimana? Dari opini Sarul, dari mobil Saroma, garis Gimana? Kayaknya masih on. Oh. Iya. maaf Bu, saya kira tadi udah on nih. Menurut Sarul nih ya Bu ya, garis gelombang itu bagusnya di gambarnya lurus aja Bu, dan miring seperti itu yang digambarkan oleh Irfan dan Nabil agar lebih estetik Bu. Oh, bagus ya, udah ngebahas tentang estetika gitu ya. Bagus, udah peka berarti ya gimana yang indahnya. Nah, pendapat temennya itu bisa dijadiin evaluasi ya sama Nabil sama Irfan gitu.
Bagus, makasih ya Sahrul. Nah, gimana Nabil? Bisa? Oke, baik. Makasih Sahrul udah menanggapi karya kami. Oke. Selanjutnya nih ya. Selanjutnya boleh kelompok yang selanjutnya dipresentasikan. Makasih ya Nabil sama Irfan. Bu, izin share screen ya Bu. Oke, Rahman. Saya Terima Sahrul. kasih teman saya Rahman. Wah, ya di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini saya membuat kurva berbentuk huruf S dan horizontal. Kurva untuk huruf S itu berulang, itu untuk menandakan air dan garis dan horizontalnya itu sebagai batas atas perahu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahman. Oke, terima kasih rekan saya Sahrul. Nah, selanjutnya yang saya buat di lingkaran itu garis diagonal dan vertikal. Lingkaran itu untuk menggambarkan kepala orang yang orang yang berada di atas perahu gitu Bu. Nah, garis diagonal untuk bentuk perahu bagian pinggir, dan yang terakhir itu garis vertikal untuk badan orangnya. Sekian gitu. Ada yang mau menanggapi nggak teman-teman? Oke, bagus. Saya- Saya mau menanggapi Bu. Ya, Nabil, silahkan. Menurut saya itu tuh harusnya ditambahin gabungan diagonal buat tangan orangnya, jadi si orangnya itu kayak orang gitu Bu. Itu mah kayak apa gitu, kayak permen gitu Bu, seperti itu Bu. Oke, bagus ya. Terima kasih Nah, Nabil atas tanggapannya. Ya, makasih Ya, Nabil. Nabil udah peka ya. Jadi yang di atas perahu itu ya, yang di atas perahu itu harusnya ditambahin lagi gabungan diagonal kata Nabil gitu, biar kelihat kayak orang gitu. Ya bagus ya, Nabil juga udah peka, udah tahu desain yang kayak gimana gitu, yang bagus gitu ya. Semuanya udah paham desain dengan baik gitu ya.